Gimana kok marketnya kemarin kan koreksi ya, hari ini ditutup hijau lah ya. Jadi masih Mhm. belum kemana-mana sih ya kok, masih sideways, lagi nunggu keputusan kapan nih Pertalite akan dinaikin. Ya, kita jadi Ya. ada apa? Ada mm, cukup surprise sih ya dengan kemarin sendiri apa Hmm, si BI itu naikin suku bunga gitu kan. Ternyata iya, ekspektasi pasar miss lagi. Ingat ya yang sebelum ini? Sebelum ini tuh kita pernah, maka kan pernah berekspektasi. Wah, ini BI bakal naikin suku bunga gitu kan. Ternyata mm, zong gitu kan nggak naikin suku bunga. Udah gitu kemarin juga, nah yang terakhir market juga berekspektasi lebih banyak yang ngebetting bahwa si BI itu bakal nggak apa bakal tahan suku bunga kan. Ya, iya, tahu-tahu tiba-tiba naikin. Ya nggak, kita kedua iya, kali tebak-tebak berhadiah salah semua gitu mm, kan. Tapi ya iya, ternyata ya rupiah apa kita lihat indeks kita juga nggak turun ya. Nggak turun mm, gitu kan. Nah, sekarang ya iya, mulai berkembang lagi nih. Mulai berkembang iya, lagi apakah ini jangan-jangan tuh BI udah apa ya. Jadi satu step lebih awal ya kan iya, mereka sekarang kita betul. berekspektasi bahwa maybe Pertalite akan dinaikkan, bener kan? Ya, Mm-mm. nah itu yang Tapi tetap mulai aja mulai kalau kalau kita lihat untuk view tahun sampai akhir tahun ini itu kan emang ekspektasinya itu dinaikkan 100 basis point kan. Jadi emang sooner hmm, or later akan naik juga kan. Dan juga sama untuk harga Pertalite ya emang sooner or later akan dinaikin. Nggak mungkin baik banget kan ya kita disubsidi terus sedangkan harga ya aslinya Pertalite itu aja jauh dari yang harga subsidinya ya kok. Nah, benar-benar. tapi gue malah liatnya itu kayak makin lebih bagus nih karena kan semakin kita tahu oh harga pertalite nanti dinaikin, nanti inflasinya kira-kira puncaknya di berapa, itu market kira-kira baru akan bisa pricing ini kira-kira oh ini peaknya di mana ya. Nah, nanti ketika udah kelihatan tuh puncaknya, nah itu market bisa bergerak bullish lagi nih, enggak. Kalau dari US gitu kan, kira-kira udah kelihatan nih puncaknya, baru bergeliat lagi. Kalau Ada menurut ini, lo, Re. gimana? Jadi ada beberapa yang menanya gitu kan di member juga gitu kan kalau kalau bisa pertalite naik gitu kan, waduh ini berarti lu inflasi naik, wah bahaya dong buat market kita gitu kan. Sometimes kita nggak bisa kayak apa ngelihat dari satu sisi juga ya. Ya memang gue bukan bukan ahli makro seperti Fahrul ya, tapi ya dari ini my opinion gitu, my opinion. Pertama gitu kan kita akan ngomong kan soal APBN juga gitu kan, APBN ya APBN dengan lo pertalite misalkan jadi memang subsidinya harga jadi naikin, otomatis biaya subsidi akan berkurang, bener kan? Itu kan bisa, itu kan bagus buat menjaga APBN kita, bener kan? Nah sekarang kita tinggal pilih gitu, kita akan harus pilih the best from the worst skenario, bener kan? Ya dengan bukan the best skenario ya, the best from the worst condition, bener kan? Ya Ya. pilih-pilih gitu kan ya. Ya sekarang lu ngebakar uangnya yang lebih sedikit yang mana gitu kan, bener nggak? Nah, Mm-mm. actually kalau kita ngomong sendiri, ini beberapa kali ya pengalaman gua di capital market gitu kan. Kita beberapa kali dengan kejadiannya bahwa Pertalite kalau dulu tuh premium ya, bensin premium tuh dulu, bukan namanya Pertalite gitu kan. Dinaikin itu malah malah jadi apa? Indeks kita malah menguat gitu. Kenapa Mm. gitu? Karena ya semakin mendekati dengan harga market gitu kan, berarti ya lu semakin efisien pasarnya sendiri. Jadi ya sektor bisnis pun lebih gampang buat menghitung gitu kan. Benar nggak? Mm-mm. Nah di situ investor-investor juga senang, termasuk dengan investor asing ya Mm. seperti itu gitu. Kalau itu pun kejadian dinaikin pertalite-nya, uh, kalau gua sendiri nggak apa masih nggak cukup ya apa gua nggak yang misalkan wah bener-bener market bakal dihantam gitu ya, I don't think so sih gitu dong. Tapi ya gue juga bukan ngomong bahwa pasti pasti bullish beneran gitu ya. Ya jadi ya Mm-mm. tetap akan ada dua kemungkinan, cuma berdasarkan berdasarkan pengalaman yang udah terjadi pada saat subsidinya itu mulai berkurang, itu malah bagus buat keadaan APBN kita itu kan. Ya ujung-ujungnya ya kita market juga akan bagus seperti itu sih. Jadi kita harus Ya, selalu forward looking ya kalau kata Pak Farul. Selalu forward looking, jangan nah, lihat apa yang terjadi sekarang doang, tapi oh secara keseluruhan oh ini emang akan terjadi gitu. Jadi kita lihat nih dampaknya apa. Toh BI juga masih optimis kan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kan GDP ya, kita masih bagus, terus pertumbuhan ekonomi kan di ekspektasi itu di kisaran 4,5 sampai masih di 4,5 sampai 5,3%.
Kemarin Ya, dari data ekonomi global itu US sama Eurozone itu PMI-nya kan udah kontraksi ya, kontraksi 2 bulan berturut nih. Tapi untuk Indonesia ini masih ekspansif loh, masih optimis ya. sama pertumbuhannya gitu. Jadi ya ya kita lihat gimana lah ya ke depannya. Tapi kalau mungkin akan bergejolak, tapi ya masih optimis lah ya kalau untuk Indonesia. Iya. Mm-mm. Tuh, Rek, ngomong-ngomong ya, kita kan makro udahlah sepintas ya, kita juga bukan ahli makro, bener kan? Nah, Ya. Rek, ada berita apa, Rek? Nah, sekarang gue yang tanya, soalnya gue agak kemarin sedikit nggak enak badan, jadi nggak gitu konsentrasi ke Hmm, pasar juga. Ada berita apa aja yang menarik nih? ada berita apa aja ya? Ini kayaknya yang lagi Atau rame dari banget. Minggu ini yang yang lagi rame banget ini saham-saham saham-saham batu bara ya terutama karena harga gas di Eropa itu kan lagi tinggi-tingginya, permintaannya lagi tinggi, sedangkan mereka udah mau masuk musim dingin ya, makanya lagi sulit nih. Nah, terus otomatis alternatif utamanya itu batu bara. Nah, jadi batu bara lagi dilirik lagi. Harga batu bara pun sekarang mah bertahan di 440-an ya, tinggi di harga tinggi Oke, nih. Jadi yang ramai hari ini apa nih? Bumi nih. Udah ada yang komen tadi. Paling banyak komen bumi, bumi. bumi ya. Bumi hari ini kemarin sama hari ini ya masih lanjut menguat nih. Nah, itu kan Oke, bumi yang dari dulu ya, kita dari sebelumnya kita bahas sebelum dia di harga 80-an kita udah bahas ya kok ya. OWK-nya kita harus perhatiin nih, hati-hati, nah jangan sampai soalnya biasanya kalau udah konversi OWK-nya itu cenderung pada pada jualan tuh, pada jualan harganya turun lagi. Nah, tapi ternyata kali ini bumi ini bisa bertahan ya di udah 140 ya. nih. Nggak berasa nih. Oke. Ya. Mm-mm. Jadi teman-teman ya buat OWK sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat runut dari ke belakangnya sendiri gitu kan, kan awalnya sendiri kan orang yang ngasih apa beberapa lembaga gitu kan, lembaga keuangan dia ngasih utang ke bumi, kemudian waktu itu macet ya kan. Nah Mm-mm. akhirnya I think tahun 2000 berapa ya, 2017 atau 18 ya, itu kan diadakan restrukturisasi. Ya restrukturisasi sendiri ya udah. Oke, utang-utangnya itu diganti jadi OWK gitu kan, obligasi wajib konversi dengan beberapa Mm-mm. termin. Nah, waktu awal-awal sendiri, gue inget, tapi ya gini, gue nggak inget tanggal-tanggalnya ya. Tapi gue inget awal-awal OWK, pada saat itu begitu udah eksekusi jadi saham, ya kan, yang pegang itu langsung buang di market gitu kan. Dia pengen, ya pokoknya gue duit gue balik deh gitu kan, bantai di market gitu kan. Nah, untuk kayak yang terakhir dua OWK ini ya karena kenapa gue ingat, karena gue tuh selalu apa ya kayak khawatir gitu dengan OWK gitu kan, dan dua ini juga gue kecolongan, ya gue kecolongan gitu di dua yang terakhir OWK itu nggak ada namanya lu pembantaian massal gitu ya Oh ya. pembantaian massal di bumi itu nggak ada. Nah itu sebenarnya uh, kenapa sih gitu kan, Hmm. ya kenapa sih, I think ya kalau ini juga my opinion aja gitu kan. Kalau pertama dengan OWK itu udah berlangsung bertahap, dampaknya apa sih? Dampaknya ke financial statement. Ya udah pasti debt equity ratio lu akan turun, bener nggak? Ya kalau debt Mm-mm. equity ratio lu turun, berarti interest cost itu juga akan turun, bener? Ya itu kan Betul. logis gitu kan, bener kan? Interest cost akan turun, ya otomatis ya udah lu kan net income juga bisa naik gitu kan, bener gak? Ya jadi kelihatannya sih ini bakal ada kayak double impact. Jadi kenaikan harga batu bara jelas menguntungkan sektor emiten di sektor batu bara itu kan. Bumi itu Iya. dengan ya biaya interest cost-nya turun, itu juga akan nambah juga itu kan positifnya, seperti itu gitu. Mm-mm. Nah Dan bumi ini pasti teman-teman rame nih. sebenarnya bumi ini potensinya gede ya. Kalau kita lihat dari coal reserve-nya, itu dia salah satu yang punya coal reserve terbesar tuh. Mm-mm. Dan juga bumi ini untuk dia spek spek untuk coal-nya itu dia ada di high CV juga nih. Nah, kita tahu yang high CV ini sebenarnya yang lagi high demand untuk negara Eropa nih untuk bangun untuk Yes. menjadi pembangkit listrik gitu. Nah, ini deh buat teman-teman, pasti kata teman-teman lu keuntung mendingan lu putar balik kameranya, liatin grafiknya ya kan. Mendingan Cici Rere aja yang kelihatan wajahnya. Ya nggak? Biasa seperti itu kan.
Enggak lah, kita juga mau lihat muka glowing keuntung dong. Oke, pada setuju nggak nih ya? Gue puter balik Iya nih, kameranya pada ngelihat mungkin grafik, pada kalian penasaran ya. memandang wajah cantik Cici Rere. Nah, Mungkin pada pengen oke. tahu ya, Bumi saat ini masih menarik gak sih kok untuk entry gitu? Kalau misalnya hold deh sampai akhir tahun gitu, menarik gak? Atau misalnya udah ketinggian nih misalnya. Ah, gini, kalau Hmm, kita ngomong sampai akhir tahun gitu kan, kayaknya itu terlalu panjang lah gitu kan, karena kita juga apa ya keadaan market sekarang itu kan lu bisa tiba-tiba berubah, bener kan? Ya, kalau nanti misalkan anggaplah gitu, lu ngomong kita ngomong oh ya kayak bisa gitu kan, ya mungkin mana secara fundamental itu bisa, ya, secara fundamental itu bisa ya itu kan gampang gitu kan, harga batu bara kayak begini gitu kan, bener nggak? Atau juga kalau misalkan mau koreksi, nah let's say misalin tiba-tiba lah gitu kan, kita berandai-andai aja, kita berandai-andai kok tiba-tiba lu Rusia sama Ukraina beres gitu nggak ya. Nah walaupun itu kan di pasar future biasanya kalau ada berita positif berhenti perang gitu ya, berhenti perang ya otomatis lu bakal rontok semua itu harga-harga komoditi, bener kan ya. Nah ya. jadi kita susah ngomong lah buat akhir sampai akhir tahun tuh kayak gimana ya gitu. Nah kita ngomong dulu bumi deh ya. Oke, bumi ini gue gedein aja, kelihatan nggak teman-teman? Moga-moga kelihatan ya. Moga-moga kelihatan ya. Oke, bumi kan ya, yang terpenting itu kan kita waktu itu ngelihat udah dari OWK itu memang nggak ada ya, nggak ada tekanan jual. Kemudian ya dari structure market pun kita nggak ada namanya bentuk ada lower low ya, nggak ada sama sekali ya. Terus dari swing low dia tiba-tiba pump lagi naik ya, jadi kan bentuknya kayak begini ya. Nah ya, nah ini udah naik lagi. Tuh. Nah ini artinya ya oke, jadi cukup bagus ya, ini cukup bagus gitu. Ganti pakai orange deh ya, warna kesukaan gua. Nah, ini orange gitu kan. Nah, kemudian ya kalau dari structure kecilnya sendiri ya udah lagi naik juga ya, ya dengan target paling dekat sendiri ya. Oke, kalau teman-teman yang pakai Fibonacci retracement 6 di 61,8 itu di level 163 ya. Kalau nah itu 163 itu di level 61,8. Kemudian 173 ya high yang terakhir seperti itu, Re. Ya. Jadi ya Hmm, structure-nya oke lah gitu. Ya. strukturnya masih sangat Oke. uptrend. Dia masih Ya, di atas garis MA 20-nya ya kok. Jadi kalau misalnya terjadi benar. koreksi, asalkan dia overall structure-nya itu masih uptrend, itu jangan panik dulu ya teman-teman ya. Benar. Nah, kalau saya gitu kan, karena gini, kalau ini kan saya posisi kayak misalkan, oke, posisi baru gitu kan, baru masuk kayak kemarin ya. Kemarin kita masuk gitu sama hari ini, masuk tadi pembukaan juga. Oke. Nah, terus kalau kita ngelihat swing low-nya di berapa gitu kan, ngelihat swing low di 124 nih gitu, atau 12 berapa nih, 123. Waduh, 123 gua cut loss gua terlalu jauh gitu kan ya. Saya jaga resikonya di mana? Ya udah saya di bawah 133 aja, Re gitu. Kalau saya Hmm, ada di level sini ya udah, karena kan emang posisinya buat trading ya, bukan buat ya. nge-hold ya. Nah, jadi di swing low yang ini 133 ya udah nge-break ini saya buang gitu ya. Yeah. Jadi untuk teman-teman yang mau cari titik entry, mungkin tunggu agak koreksi dikit dulu ya kok ke level 133-an. Kalau kelihatannya kayak begini agak susah ya buat koreksi ya. Kayaknya kok kayak koreksi ke 130-an ya itu udah, itu lu bakal ranging lagi gitu. Hmm, oke. Kalau menurut aku ya gitu, menurut aku sih kayak begitu. Ya, Jadi mau nggak bisa mau ya tadi juga di member untuk stok ya kita ngomong ya, lu mau masuk ya lu mau nggak mau lu udah ambil di over gitu. Ya, oh, oke. Jadi oke. Okay. manfaatin sekarang mumpung lagi story-nya ada, manfaatin momentumnya dulu ya. Ya, momentumnya lagi ada gitu. Cuma kita kan jaga resiko aja gitu kan, jaga resiko itu. Ya. Oke, Rek, Oke, kita lanjut deh, Rek. ya, since Jangan kita terlalu ada di lama ke batu bumi. bara, ya nih lama di bumi. Nah, since kita lagi ngomong-ngomong batu bara, apa nih yang menarik? Kalau dari segi fundamentalnya itu Adaro sebenarnya menarik nih ya. Adaro dua, Kok sama sih? Ini kok langsung, sama? iya loh. Kamu ngomong Adaro, aku lagi ngetik Adaro. Oh ya, soalnya kita dari Terima Ideas kita juga ada nge-call by untuk Adaro. Gue Nah juga ini menarik. nge-call ya. Sebenarnya gue nge-call ya gara-gara ngintip terima ideas, Rek. Oh gitu. Kita juga ada yang nge-call gara-gara tetap nge-call nih. Jadi emang so ya.
Oke, Oh, Adaro ini nah, jelas lah. Pertama, mm-mm. laporan keuangan udah keluar belum ya, Re ya? Belum deh, belum. Belum ya? Ada, Oh, oke. ya, Adaro tapi ini, hah? ekspektasinya emang untuk coal company emang performance-nya itu udah yang bukan growth-nya double digit lagi ya, udah triple digitan ya, karena emang harga coal-nya udah tinggi banget. Tapi ya nanti kita juga lihat dari segi produksinya, volumenya juga sih ada bertumbuh nggak gitu. Hmm. Mm-mm. Oke, Adaro ya. Pertama kan emang kita lagi nunggu laporan keuangan ya. Benar? Nah, ya ekspektasi sih emang benar kata Rere itu kan harusnya sih laporan keuangan itu bagus gitu kan. Benar nggak? Ya kita nggak bisa nyebut 100% karena kita bukan Tuhan ya, Re ya. Mm-mm. Benar kan? Tapi ya seharusnya sih 90% itu harusnya bagus lah. Nah, terus kalau kita lihat dari structure marketnya, ini jelas teman-teman ngelihat ada ya swing high, swing low, swing high-nya lebih tinggi lagi, swing low-nya juga bagus gitu kan ya. Ini udah nge-break lagi nih, udah higher high lagi ya. Level 3370 yang sebagai apa titik high terakhir ini hari ini berhasil dijebol. Benar nggak? Nah, jadi ini bisa. Nah, kalau kita ngomong ini ada harga gap nih di harga 36 ya. Terus juga sebelum di 36 ada gap juga di harga 3430 ya. 3430 gitu. Ya, oke. Ya hopefully bisa sampai ke 3600 ya, Rea. Gitu. Seharusnya sih ini bisa sih. Ya, jadi besok kita bisa lanjut lah buat trading-trading Adaro. Ya, Jadi seperti itu, untuk Re. nutup gap, at least bisa dulu ya nutup gap, terus kita lihat dia Hmm, gimana pergerakannya lagi. ya. Oke, Terus ini ada nih, gue menarik sih, sebenarnya soalnya ada gue kan low CV. gue pengen ngejelasin soal Adaro sedikit gitu tau nggak. Cuma ini masih 232 Re. Jadi gue agak males. Nanti deh Wah, kalau tembus gope baru gue ceritain. Nah iya itu. Bedanya itu nah, apa gitu kan. Asal tembus gope ya kan kalau masih 200-an ya udah uh, teknikalnya doang lah. perbedaan Ya. teaser-teaser dulu nih. Iya, kalau tembus gope gue ceritain deh. Oke nih teman-teman, Ya, requestnya keuntung nggak ya tembus gope diceritain. sampai situ. Oke. Lanjut. Dah, jangan. Sampai GoPay baru balik lagi ke Ini Adaro. aku Dah, kita masuk masuk ITMG. comment sectionnya dulu ya biar teman-teman biar lebih kelihatan jelas chartnya. Kalau mau bertanya boleh di question box nanti kita usahakan untuk menjawab semuanya sebisa mungkin ya kok. Kita harus speed up Ya. nih kayaknya banyak pertanyaan. Oke, lanjutnya ITMG. ITMG juga cakep gitu kan. ITMG Ya, juga cakep. Coba gue gedein dulu biar teman-teman bisa ngeliat gitu kan. Ini udah pasti kalau kita ngebreak pakai time frame yang lebih kecil biar lebih jelas ya. Misalkan kita pakai time frame 15 menitan lah. Ya, kita pakai 15 menitan pasti lebih jelas. Nah, ini ITMG. ITMG juga kan di sininya ini level swing high-nya ya yang jadi tembok, ingat gak di level ini. Nah, sekarang kan ya. dia udah main di atas ini, bener kan? Nah, artinya ya udah yang di sini berarti dia, oke, teman-teman suka ngomong, oh ini higher high atau double bottom lah, bener kan? Ya double bottom di 15 menitan, iya. Nah, ini udah cakep juga nih, Re. Gitu, ya. Seperti itu ITMG ya. Jadi ini juga udah positif nih. Ya, ini yang gede-gede ya, yang kalori tinggi ya. Ini yang high Oke? CV untuk Ya, IPMG. gitu. Nah, tadi Oke. ngomong Adaro, kita lupa ngomong ini ADMR-nya. Oke, ADMR. Iya. Nah, untuk ADMR-nya gimana nih kok? Nah, gini kalau ADMR ini agak berbeda ya. Sayang sekali gitu kan. Sayang sekali. Nanti gue bahas di Telegram gue itu kemarin sih gue ngotak-ngotik di investing tuh ada cooking coal loh harganya. Ada harga cooking coal. Nah, itu kayaknya cooking coal-nya nanti deh gue lihat ya. Gue bahas di Telegram ya. Ini jelas ada rejection lagi, Rek. Gitu kan ini level ini rejection ya masih belum kelihatan banget, Rek, yang positifnya gitu. Belum kelihatan banget, malah level yang ini lo harus jaga. Kalau tutupannya untuk hari ini agak-agak ini ya, agak-agak negatif ya, Rek, ya. Lebih cenderung ke arah ke bawah lagi nih. Kenapa gitu kan? Ya ini masih oke, harga lo kemarin kemarin kan hijau nih, ditutupnya kan menguat ya Ya, ditutup menguat hari ini malah balik merah lagi bener kan
Paling merah lagi berarti ya kalau teman-teman yang misalkan benar-benar stop lossnya ketat, ya di bawah 1635. Kalau 1635 ini lu ngebreak di bawah, main di bawah 1635, better lu buang dulu ya. Lu buang Hmm, dulu gitu. Karena ini memang posisinya masih nggak enak gitu. Ya. Seperti itu ya, sih kalau dari gue ya, Rea. ya. Gitu. Jadi dia masih belum confirm untuk reversal ya, kecuali dia hari ini Iya. udah positif candle hijau tuh. Nah itu jadi Ah, konfirmasi. Nah kalau kayak gini harus kita hati-hati. aja supportnya ya kok. Iya. Support berikutnya Iya. mana. Jadi bisa buy on weakness aja kalau untuk ADMR ini. Nah, untuk prospek ke depannya jangka panjang juga masih bagus kan ya. Untuk Cooking Coal ini kan pemainnya cuma di ADMR ya. Benar, kalau kita ngomong story sih ya bagus ya, gitu. Ya. Cuma ya kalau kita ngomong pergerakan market bisa agak beda ya, Rea. Maybe ya Hmm. kita namanya trader-trader gitu kan, aduh gua daripada ini ya udahlah gue beli Adaronya dulu deh gitu kan, gua buang dulu ADMR-nya bisa jadi gitu kan. Nanti baru Hmm. buyback lagi di ADMR di harga berapa gitu bisa jadi kan. Ya, seperti itu, Re. Ada lagi? Oke. Ini Um, pertanyaan ada. ada Re, nih kok yang ada pertanyaan menarik nih kok. Kalau Pertalite naik beli saham apa? nah, beli saham Kalau apa? kalau Pertalite Kalau naik, naik beli saham apa? Gini, kalau misalkan kita ngomong gitu kan, saya kan Pertamina tuh nggak IPO gitu, bener kan? Kalau IPO lu beli Pertamina gitu. Kalau Elsanya, ya Elsanya sih sebenarnya kan basicnya kayak lu jasa marga ya. Yang penting ya SPBU-nya lu penuh ya Elsanya diuntungin itu aja. Nggak ada yang directly langsung ke soal Pertalite-nya sih gitu. Ya, iya, jadi mungkin sebenarnya yang kalau bicara saham yang dihindari mungkin yang saham perusahaan-perusahaan yang cost-nya itu dari BBM ya, misalnya Bluebird, transportasi, ya, shipping, iya shipping atau enggak yang aviatur gitu, aviation. Mm-mm. konsumer, Mungkin itu akan dapat sentimen negatifnya. Mm-mm. Karena cost-nya itu kan konsumer akan juga bisa. consumer ya, ya Iya, consumer. konsumer. Mm-mm. Karena emang porsi kalau porsi kita untuk BBM kita budgetnya lebih besar, otomatis kita akan lebih irit ya untuk hal lain. Nah, tapi sebenarnya yang menarik itu menurut menurut aku itu sektor telco sih masih lumayan defensif ya, sangat Rek, kalau kita ini nih ada pertanyaan dari Prabu deh, kita jawab dulu deh Medco sama Energi. Nah, Medco emang terakhir kan laporan keuangannya spektakuler ya, Rea. Betul ya? Ya betul kan? betul ya. Oke, dia masih spektakuler. Coba kita lihat, kita gedein Lanjut. secara weekly-nya. Nah, ini teman-teman ini bisa ngelihat ya, ini weekly-nya dari Medco. Ya, weekly-nya dari Medco. Oke, nah seperti apa sih kita harus ngelihat juga ya kan. Nah, di sini emang ada beberapa resisten yang cukup kuat ya, Rea. Nah, ini ya, level 805, 810 itu kan ini area-area yang cukup kuat buat Medco. Apakah dia berhasil ngebreakin ke atas atau enggaknya? Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, ini benar-benar gila-gila nih temboknya ya, Rek. Ya, ini Iya. temboknya. Ini persis kayak Akra ya. Waktu Akra jebolin ke atas baru lari terus ya kan. Ini juga sama nih. Ya, seperti itu, Iya. Medco. Ya, 805 sampai 925 itu area resisten yang cukup kuat ya buat Medco Energy ya. Seperti Jadi itu. di level-level ini sebenarnya tanggung ya kalau teman-teman mau entry sekarang itu udah riskan ya kok. Jadi mending tunggu konfirmasinya nih apakah dia berhasil break atau dia koreksi dulu tuh tutup gap yang di bawah. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah punya sih ya call aja gitu kan, bener nggak? Ya, Benar. call aja gitu. Ya kok kayak buat masuk gitu kan. Waduh, ini gue takut ketinggalan ya. Balik lagi kalau kita ngomong kayak begini, apakah ketutup nggak gapnya di sini? Ketutupnya ya nggak tahu kapan, bener kan? Nggak Hmm. tahu kapan gitu kan. Soalnya ini ledakan di sininya sendiri waktu dia nge-gap up karena laporan keuangan nih volumenya ledaknya cukup gede loh, Rek. Gitu. Iya. Kalau kayak misalnya teman-teman, aduh yang takut ketinggalan gimana ya, oke lah lu pakai ujung-ujungnya apa manajemen, bener kan, manajemen duit ya, lu beli dulu 50%, kalau terjadi correction lu masih ada duit lagi buat buat apa average buy, bener gak? Naik Mm-mm. ada barang, turun ada duit, itu aja sih. Ya, oke yang jelas Iya. ini ya ledakannya cukup oke lah.
Oke, Oke nih, selain Medco juga ada ya. Untuk energi energi. mana? Energi. Oke, energi. Nah, energi kalau kayak dari gua sih emang waktu itu juga udah nggak gitu suka ya. Nggak gitu suka, terutama ya setelah dia ngebreak level 260, Re. Gitu. Ini kan level 260, ini terjadi double top kecil, ya. Begitu dia Mm-mm. jebolin, ini turun loh. Kemudian sekarang kita lagi testing area support di sini ya. Area supportnya di sini nih, ya. Hmm, oke. Jadi dia udah ke target double topnya ya. Double top kecilnya iya, ya double top kecilnya iya. Tapi dari volume jualnya itu meningkat loh kok 3 hari belakangan ini. Iya. Jadi Nah itu agak serem ya ini. agak serem. Energi. Benar-benar. Benar, Mm-mm. ini agak serem. Ini agak Hmm, serem ya. Ini emang agak dipepetin lagi gitu kan. Jadi kalau kayak teman-teman ngelihat yang dari sini, ini ada neckline juga gitu kan. Ini neckline-nya dari ini kan, harga level 212. Tapi habis 212, problemnya adalah deket banget ini ke harga 200 gitu kan. Nah, jadi mm-mm. gimana ya udah gitu kan, paling lo mentok-mentoknya maksimal jangan sampai harga energi itu bergerak di bawah harga 200 ya. Seperti itu. Kalau kayak lu mau nangkep pisau jatuh pun ya udah gitu kan, resiko lu di bawah 200 lu buang deh. Kayak kok kayak gua sih ya mendingan lihat dulu keadaan ya, Re, ya. Iya, Gitu. soalnya Karena ini tadi setuju, tekanan setuju jualnya sama juga Rere. ya kelihatannya. Iya, volumenya naik 4 hari berturut-turut Iya. Mm-mm. ya. Jadi Tapi ada aja lah ya beneran orang-orang yang demen nangkep pisau jatuh, ya ada aja gitu kan. Ya terserah gitu kan. Ya yang jelas ya ini tekanan jualnya cukup gede ya. Gitu level iya. 200-an ini harus diperhatiin jangan sampai jebol. Oke, lanjut yuk. Oke, lanjut nih. Hmm, untuk saham Adi, Meta, serta CPO dong dari berita hukum. Adi, Meta, Adi konstruksi nih, konstruksi gimana nih kau untuk lihatnya? Tertarik gak kok dengan saham-saham konstruksi belakangan ini? Hmm, waktu itu sempat tertarik tapi pullbacknya terlalu dalam ya. Nanti kita lihat. Iya. Adikarya, kayak Adikarya. Ini Adikarya teman-teman harus ini ya, harus pantau terus ya. Karena kan dari, I think dari di bulan Juni itu udah di sounding juga bahwa Adikarya itu kan akan right issue, bener nggak? Dia akan Iya. right issue dan jumlahnya itu kalau nggak salah dua saham lah, satu saham lama, dua saham baru. Jadi gede banget itu. Nah itu tolong dipantau aja jadi apa enggaknya gitu ya. Mm-mm. Nah kalau kayak kita ngelihat dari structure-nya sih ini lu mentok di resisten lagi, Re. Ya level 835 ini jadi resisten cukup kuat buat Adikarya. Ya kalau harga ya segini di 795 ya nanggung ya, mau beli juga terlalu dekat ke resisten, bener nggak? Ya Iya. gitu. Kalau ini aku sih pandangan aku netral lah ya. Dan kemarin Oke, itu sempat lanjut. ada Hah? berita soal IKN ya, soal Ah, IKN terus PBN itu akan ditambah nih untuk infrastruktur tahun depan. Jadi emang benar. Nah, ngelin sentimen-sentimen yang short term gitu ya. Terus setelah itu koreksi. kalau Ya, kita ngomong gitu ya, soal karena IKN udah gitu. Tadi juga ada tuh di Telegramnya untuk stok itu kan ada yang nge-share. Ya, nge-share itu ternyata kan udah mulai ada lelang-lelang, Re. ya, Gitu. Ya, lelang berapa apa tadi tuh project pertamanya tuh sebesar 150 M kalau nggak salah ya. Masih kecil sih gitu. Masih kecil banget sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong construction yang udah cakep itu apa? Wika. dari Nah, segi dari Wika vertikalnya ya. gini, iya dari segi teknikalnya. Kalau kita ngomong dari fundamentalnya udah jelas lah Wika kan ini the best construction, bener kan? Ya, Dan betul. anyway, kalau belum ada perubahan ya, belum ada perubahan ya. Waktu soal IKN mulai mulai apa, mulai digodok, mulai udah goal itu, riset kita, gue lupa siapa ya riset kita ya yang pegang construction ya, cowok deh. Kalau cowok gue lupa namanya, Re. Karel ya, Karel. Rel ya, aduh Rel, sorry Rel. Kalau cowok gue langsung lupa namanya. Hey, anyway, ini buat apa reminder aja gitu kan. Nah kalau nggak ada perubahan ya, kalau nggak ada Hmm. perubahan kan waktu itu kan dia pengennya tuh IKN itu bukan ngebangun infrastrukturnya dulu, jadi secara simbolis dulu istana negaranya dulu yang mau dibangun itu, Re.
Nah, itu langsung directly-nya itu sebenarnya langsung ke grupnya Wika, terutama Wika Gedung gitu, Re. Ya. Hmm. Nah, di sini kalau kita ngelihat pertama Wikanya dulu ya, Wijaya Karyanya. Di sini udah jelas structure marketnya dia udah ngebentuk higher high ya kan. Di sini ya double bottom juga ini udah kebentuk kok gitu kan. Ini double bottom ini ya. Udah ngebentuk Mm-mm. double bottom juga gitu kan ya. Ini double bottomnya cukup kuat juga. I think ini lebih bagus daripada Adikarya. Ya, buat Wijaya Hmm. Karya. Oke. Udah, Dan dia jangan udah lama-lama. break line Udah, ya. Oke. Terus tadi apa lagi? yuk Meta nih, Meta. kita ya kita ngebut aja nih. Udah kok nggak kerasa ini, sudah setengah jam loh. Kita ngebut ngebut Meta ngebut bisa ngebut. kasih rekomendasi juga karena dia Oke, ya, ada tanda-tanda reversal nih dari candle merah, terus kemarin hijau, terus hari ini juga konfirmasi hijau gitu. oke. Meta ini kan story-nya yang saling masuk ya, Iya, ya. Jadi benar kan? eh, ya grup Salim di Grup saling bidang masuk ya. konstruksi. Mm-mm. Ini Salim kayaknya lagi masuk kemana-mana ya. Hah? Tapi kalau Bumi kayaknya itu cuma rumor deh. Udah dibantah ya sama sama Bakrinya. Hmm, ya oke lah. Kan BRMS sudah gitu kan. Iya. Nah oke, Makanya banyak Meta. spekulasi apa Bumi next ya. Oke, Meta. Ini Meta di area support 133 ya, 133, 130-an ya area support. Jelas banget ini terjadi rejection lagi naik, di sini juga lagi mantul lagi. Nah, kalau secara garis besar ini dekat area support ya, enak. Terus kalau lebih gedenya lagi, ini kan lagi polanya pola base ya buat Meta ya. Ya. Ini Meta lagi pola base banget ya kan? Ya. Nah, I think bolehlah gitu kan buat deket-deket ini, buat deket-deket area support, toh resikonya juga dikit ya di bawah 130-an, lu cut loss udah deket kok. Ya, gitu. 126, sorry, bukan satu ini, 126, sorry ya. 126. Ya, Ya, di jadi bawah 126 lu cut aja. Ya, rewardnya menarik ya. Risk rewardnya ya. menarik. Ini juga enak nih saham untuk fast trade gitu, Hmm, untuk trading trading. Karena lumayan oke. volatile ya. Kita lihat dari candle-candlenya. Ya, oke lanjut. Kita masuk ke FCPO. Nah, ini ada yang nanya CPO, tapi karena kita bahas aja harga CPO-nya dulu ya. Ya. Dari harga CPO masih belum kemana-mana sih, Menarik. aku masih balik Ya, uptrend. gini. Hmm. Kalau kita ngelihat CPO gitu kan, ngelihat CPO pertama karena gue pakai MA-nya itu 21 dengan 55 itu kan, ya dia ini masih belum bisa ngelewatin MA 55-nya ya, belum bisa ngelewatin Ya. MA 55-nya. Kebenaran juga ya pas di MA 55-nya ini juga ada area-area resisten ya di level harga kurang lebih 44 ya, 4490-an lah ya. Oke. Ya 4477 gitu kan, ini ada ini bang ini ada di sininya benar. Nah, terus yang kedua juga kalau gini, ini memang polanya higher high terus ya. Nah, ini memang kalau kita ngomong pakai pattern, ini pattern itu ya bisa ada namanya abstrak ya, Rea. Ada yang ngelihat ini adalah channel uptrend, bener nggak? Ya, Ya. oke. Ya, ada juga yang kita bicara bahwa ini bisa jadi lu continuous pattern tapi bearish gitu kan, karena ini bear ya, ini drop bener kan, ya ini Ya. ngebase bener nggak, ini ngebase ya bisa jadi ini bisa jadi flag bearish gitu kan, bener nggak. Tapi ya selama garis ini yang di bawah belum ngebreak ya oke, ini kita masih bisa pakai untuk area untuk kita bilang ini adalah channel uptrend ya, seperti itu. Nah, teman-teman harus hati-hati sendiri kalau CPO sendiri ngebreak di bawah level 4000 lagi ya. Oke, level 4000 gue gedein ya. Nah, ini ya. Kalau dia ngebreak di bawah level 4000-an artinya ya oke, dia ngebentuk lower low sekaligus juga dia akan keluar dari channelnya ini ya. Seperti itu. Oke. Iya. BCA atau BBRI yang bagus buat long term. Nah, sekarang lu yang jawab. BCA BBRI ya. Wah, ini tergantung selera sih. Kalau mau yang swasta atau mau yang BUMN, dua-duanya bagus sih untuk long term.
Ya, ini nggak apple to apple sih jujur gitu, nggak jawabannya ini nggak apple to apple karena BBRI jelas masuk ke mikro gitu kan, BBCA masuknya kita ya ke apa ke individual ya bukan mikro kan, bener kan dan corporate gitu ya itu jelas agak berbeda lah. Ini buka ini kacang apa ya? Ini kacang mede sama kacang apa ya? Re? Ini Asal jelas beda lah sama. untuk empat banks, untuk big banks itu untuk long term itu sebenarnya semuanya menarik ya. Kalau saya pribadi, kalau BUMN gua ngambil BRI. Hmm, Itu karena gue cuma satu gitu ya, gue nggak peduli sama inilah, gue ngelihatnya cuma secara globalnya gitu ya, ini mikro gitu kan. Negara hmm, kita itu masih gede banget yang belum hmm, dibangun daerah-daerahnya bener, toh hmm. pemerataan juga sooner later akan terjadi gitu kan. Nah di daerah-daerah Iya. kecil lu nggak punya BRI seperti kita di kota gede lu nggak punya BCA, itu alasan gue ya gitu BRI ya. Nah kalau yang swastanya ya jelas gue BCA ya. Oke lanjut. Kalau buat gue yang paling menarik Mandiri, karena dari Mandiri segi growth, kenapa? loan growth, nah itu uh, paling lebih menarik sih buat gue BMRI. Nah, Oke. terus tadi kok ngomong-ngomong soal UMKM nih. Nah, ini Nah, kan tadi juga tim research baru keluarin report nih untuk Bukalapak yang sebelumnya hmm? ngeluarin trading sell ya sampai ke di 310-an ya. Nah, itu direkomend buy lagi nih dengan target price di Oh gitu. 470. Iya. Ya udah kita loncat ke Bukalapak ya. Tadi Loncat, oke loncat. Bukalapak. Ini sepertinya Nah, teman-teman pasti demen, wah ya kan ada pengharapan yang iya nih, dia juga udah koreksinya lumayan ya dari harga harga IPO-nya dari 800-an sekarang juga udah lumayan stabil dari technicalnya juga nih. hmm. Nah, Ini lucu Bukalapak. tuh Mm-mm. Bukalapak itu ah, apa udah mulai ada ini ya. Kalau kita orang-orang market udah mulai ya biasa lah. Kita kan orang market selalu apa ber apa ya memikirkan itu kan apa yang bakal terjadi kira-kiranya gitu bener kan yang kalau gue lakuin tuh seperti apa bener kan kalau gue yang punya Bukalapak apa yang gue lakuin bener nggak Mm-mm. Betul. ya dengan cash jumbo bener kan nah itu yang jadi perbincangan orang-orang market gitu kan jangan-jangan Bukalapak jadi buka invest katanya. Ini Buka sebenarnya lapaknya di jalan ya udahlah sosok doang lah aplikasinya gitu-gitu doang gitu kan bener kan. Atau juga gue betul-betul. punya buka warung nah sekalian aja udah gue invest jumbo gue punya duit cash bejibun bener nggak ya Mm-mm. gue nanti jadi perusahaan investasi gitu Mm-mm. kayak Dan Saratoga lah bener kan atau kayak Palem bener nggak mm-mm. Cash-nya ini besar itu sekali ya, ada 19 triliun tuh kalau mau masuk deposito aja itu udah cash flow-nya itu bisa generate cash flow gitu. ya Nah, terus buka menariknya lapak kan fokusnya beda nih sama e-commerce lain. Dia itu bisnis modelnya itu ke O2O, jadi online to offline market. Jadi dia lebih ke memperdayakan UMKM ya di daerah yang second tier city. Jadi emang kalau teman-teman yang di kota-kota besar emang jarang dengar Bukalapak emang iya gitu. Tapi ternyata di kota-kota kecil itu mitranya itu sangat berkembang loh. Itu kelihatan dari laporan keuangan terakhirnya tuh dari segi TPV-nya, total processing value-nya, sama take rate-nya itu udah makin membaik nih sampai dari manajemen juga optimis kalau tahun ini EBITDA-nya itu bisa positif. Nah, itu sih menariknya. kalau mungkin buat tambahan sendiri oke ini juga pandangan gue pribadi ya. Kalau Hmm. kayak awalnya sendiri itu Bukalapak pada saat di IPO gitu kan dinilai dengan apa valuasinya digital gitu kan kalau gua sendiri sih gua pribadi ya gitu Hmm. gua nggak gitu setuju gitu karena kan ya yang si buka warungnya yang jadi andalan gitu kan Iya, bener nggak. Nah, jadi ya benar. kalau gua pribadi kita nggak ada debat kusir ya kalau ini kan pendapat gua pribadi Hmm. gitu kan ya kalau gua sendiri ya masih nilainya itu ya seperti kayak apa ya kayak bisnis konvensional yang jelas ya Hmm. value-nya gua nggak kalau gua gitu gua ya gua kan value-nya secara bisnis konvensional aja nggak bisa pakai pakai apa pakai harga valuasinya digital gitu re tapi ya anyway nanti Hmm. akan
bisa berubah lah kalau dengan nanti ya siapa tahu ada perubahan dari strateginya manajemen, bener kan? Bonus ya nggak? Mm-mm. Oh juga target Trimega juga udah nggak muluk-muluk toh. Harganya berapa sih target Trimega? 470 ya. Ya 470 ya oke lah, ya kan? Ya kan berarti ya bukannya harganya 1000 gitu bener kan? Ya berarti evaluasi segitu ya oke lah gitu kan. Ya. Nah, Mm-mm. sekarang kita balik lagi ke structure marketnya gitu kan. Structure marketnya gimana sih? Oke, structure marketnya ini udah cukup cakep nih, gitu, udah cukup cakep. Swing low-nya nggak pernah ada ngebentuk lower low ya, Rea. Gitu, Ya. nggak pernah ngebentuk lower low. Terus juga, oke, buat teman-teman yang mau jaga resiko, gitu kan, di bawah 312, oke, itu batasan resiko lu yang terdekat. Ya, itu, Re. Seperti Mm-mm. itu. Hari ini kita juga ada nge-call, boleh buy di 300 sampai 310 nih. Ya, benar, 312 ya kan jadi swing low terakhir ya. Cakep-cakep, Mm-mm. Re. Cakep, cakep, Masih cakep. sama-sama. Oke, dan dia juga dari segi bisnis kan dia juga udah ada invest di HelloFresh, itemku. Nah, itu sebenarnya juga Nah, menarik untuk menuju profitability ke depan. Kapan nih profit? benar. Oke. Ada lagi, Re, Apalagi, pertanyaannya? oke. Ada yang nanya ASLC nih kok. Kita agak ngebut ASLC, ya, jadi lebih banyak ya. Jangan terlalu lama di emiten ya. ya, Satu emiten, oke. ASLC ASLC. ini, oke, ini formasinya cakep. Ya, Mm, ini ngebentuk swing low-nya rapi, ya kan? Swing high-nya rapi, mm, swing low-nya juga rapi. 2 hari ini juga membal. Ya, jadi potensi dia buat ngebentuk higher high gimana? I think ini cukup tinggi. Ya, mm, potensinya buat yang bikin, oke, misalkan, oke, target resistance yang terdekat ada 240. Ini menurut aku sih potensinya cukup tinggi ya buat terjadi ini ya, Rea. Itu. mm. Oke, 240-an Oke, itu ada reason. I think ini harusnya bisa kena sih. Ya, oke. oke. Jadi masih Yuk. bullish ya on ASLC. Oke, nextnya nih. Oh, dari bawah deh. Kasihan yang bawah belum kebaca nih. Oke, untuk AMRT dan TPIA. AMRT. Oke, AMRT dan TPIA. Gini, AMRT dia setelah dia ngebentuk apa higher high lagi terjadi correction ya, Rea. Terjadi Mm, correction. Oke. Ini seharusnya sih lu mendingan BOW aja, jangan dilawan ya. Mungkin area-area support yang berikutnya itu di level 1950-an ya, Rea. ya. Gitu. Kebenaran juga stokastik juga udah ini udah dead cross di area overbought nih, Re. Seperti itu. Hmm, Ya. Jadi kok kayak oke. begini ya mendingan nungguin selesai koreksi dulu lah ya. Iya, itu kemarin dia menguat itu karena dia masuk dalam indeks FTSE ya, yang big caps-nya. Jadi emang udah menguat menguat lumayan. Ini koreksi masih masih wajar ya kok. Wajar cuma harus sedikit hati-hati ya. Hmm. Harus sedikit hati-hati, Re. Gitu. Karena ya agak-agak apa? Uh, buat teman-teman yang mau masuk itu ya tungguin aja selesai koreksinya dia begitu membal barulah ikutin ya. Ini seperti itu. Ya, ya. Khawatir kan terjadi ada tekanan jual gitu langsung gitu ya. Ya. Oke kok, nextnya nih TPIA. TPIA menarik juga. Kita ada nge-call juga untuk hari ini. Oke, TPIA. Oh, dia mau Dia stock split ya, Rea? dia, dia kemarin udah stock split. Jadi stock splitnya 1/4. Jadi harganya dari sebelumnya 8 ribuan jadi 2 ribuan nih. Ah, Nah, oh terus iya benar. dia cakep banget nih. Dia break dari downtrend lainnya. Nah, hari ini Ya, koreksi wajar. kalau kita Wajar. buka di weekly time frame sih ini cakep ya, Rea. Kalau kita lihat ini kan ini low yang terakhir, ini low yang kedua, ya kan ini low yang ketiga, ya kan ini selalu jadi higher low terus ya, Rea. Ya formasinya buat di weekly masih cakep kok. Ya, masih cakep. Ya harusnya sih masih Ya. naik sih, Rea. Ya, Oke, oke, benar-benar. lanjut. Lanjut, ada juga DRMA gimana nih kok? DRMA Oke deh. kemarin sempat naik naik lumayan ya karena dari Gias yang lagi rame.
Hyundai. Jadi Oke, Dharma. DRMA. Waduh, DRMA ini terjadi reversal ya. Hampir terjadi Hmm. reversal. Ya, Ini ini naik. volume Wah, hari juga ini. gila. Hmm. Ya, oke, ini thank you yang buat nanya. Jadi kita ada ide juga ya kan. Nggak semua saham Oh, bisa kita liatin. Benar, ya? Ya, ini ya. cakep nih. Berarti Ya, oke. ada di potong ya kok. 735 nih, 735 ini I think bisa bisa nge-break juga ya. Begitu lewatin 735 ya minimum ini kan ngebentuk apa? W pattern gitu kan. Ya W pattern berarti ya 700 ke 735 selisih 35 berarti ya minimum 770 lagi harusnya ya dapat ya. Iya. Wah, ini menarik nih. Bisa jadi watchlist nih besok. Lumayan ya. Iya. Ya 77 ya oke Lumayan. sekitaran sinilah 775 ya. Iya, dari teman-teman kita sekalian screening juga nih buat besok ya. Oke nih, apalagi yang menarik? Um, BP nih, BP apakah sudah menarik untuk entry dari Ronaldo? Akra dan Pegas juga. Oke BP. Ini sekali lagi buat BP sendiri ini emang agak deg-degan ya, agak deg-degan agak deg-degan. Ya ini memang di deket-deket area support ya. Ya oke selama level 182 ini nggak ngebreak ya nggak jadi masalah ya Rea. Tapi kalau kayak ngebreak mungkin di sini harus buang dulu deh. Ya gitu. Oke, jadi dia masih bergerak sideways ya. Hmm. Ya selama Mm-mm. 182 nggak ngebreak oke lah. Ya, jadi ini bisa beli dekat-dekat support lah ya. Soalnya downside-nya udah minimal risknya. Oke, nextnya tadi apa Akra? Akra gimana kok? Akra. Ini menguat Oke lagi coba nih. ini daily-nya Iya. agak bingung kita buka di weekly-nya aja deh. Oke, nah, oke weekly-nya juga bersih ya, Re, ya. Oke, ini Hmm, bagus juga nih. Ya, dia koreksi 3 minggu, terus langsung dibalas, langsung hijau lagi ya, Re, ya. Bagus ya. nih, terus kemarin juga hari Senin kayaknya ada gap down, langsung di opening gap down, langsung dihajar naik lagi ya. Oh iya benar tuh. Ya, Iya. oke, Ini jadi ya teman-teman, ini lumayan informasi cukup oke. lumayan resilient ya, tahan banting nih. Jadi Iya, selalu kalau koreksi itu cepet banget, udah ada yang nampung lagi gitu. Karena emang secara fundamental Akra ini masih menarik juga ya, sangat menarik ya sebenarnya. itu juga kan apa didukung sama ini ya, area industri yang di Gresik itu ya, Re, ya. Area industri Sorry-nya kan walaupun ada kan. di cash cow-nya itu tetap uh, dari apa tuh BBM BBM-nya kan dia trading BBM doang kan, jadi dia emang nggak pengaruh dengan kenaikan suku bunga, inflasi, kenaikan BBM, apa dia itu nggak terpengaruh sama sekali gitu. Jadi dia lumayan resilient sih dari bisnisnya. Oh, Terus lanjut. growth-nya selalu double digit juga nih. Ini bisa dibilang udah kayak blue chip ya. Iya. Jadi begitu teman-teman, kalau mau trading di Akra ya mungkin bisa lebih tenang ya, tahu fundamentalnya ini emang bagus. Yuk. Apalagi hmm, Pegas kalau nggak salah tadi ada nanya ya. oh ya Pegas. Ya. Oke, Pegas yang perlu teman-teman perhatiin itu level 1895 atau 1900 lah ya. Itu ada Hmm. area resisten yang cukup kuat ya. Ya. Gitu. Jadi kalau kayak teman-teman yang udah punya barang, ya udah punya barang, nanti di Telegram Untung Stok waktu hari Minggu ya, waktu hari Minggu juga pernah gue mention buat Pegas gitu kan. Ya 8 ya oke lu silakan hold ya dekat 18 dekat 1900-an maybe lu harus sedikit lihat ya kalau ada tekanan jual di level segitu ya lu ikutan jual aja ya. Ya. 1895 ini jadi area-area yang cukup penting nih ya. Hmm. Yap.
Pegas juga menarik dari Saka energinya ya. Jadi dia itu um, mainnya di volume volume growth-nya ya kok. Oke. Terus dari lagi BRMS nih BRMS. BRMS ascending triangle bukan ya? Dari awal Yuli pertanyaannya. BRMS. BRMS ini emang kita harus sabar ya kalau megang BRMS. Soalnya dia cenderung kalau sideways itu lama banget. Bisa bisa 2-3 bulan sideways. Ya kan, karena dia udah rally-nya udah cukup gede ya, Re. Ini Iya. wajar lah kalau dia harus misalkan dia istirahat ya. Oke, ya kalau Nah, kayak BRMS gini, masternya nih, actually ya, apakah ini membentuk ascending triangle? ah gini, kalau menurut gue ini bukan ya. Ini bukan, kalau kita buka aja, kalau kita di daily kan kita agak bingung nih, Re. Ya, karena kecil-kecil banget gitu kan, bener nggak? Ya, jadi ya kalau kita ngeliat, oke kita buka aja di weekly-nya gitu kan, di weekly-nya sendiri. Nah ini aja ya, kalau yang agak jauh itu di level 190 ya. Jadi ya selama gedenya 190 ini lu nggak ngebreak, ya oke aman. Ya terus oh, aduh kok kejauhan deh gitu kan, kok kejauhan, lu ambil aja di levelnya, level menurut gua ya, oke di level 220 Rek. Ya 220, oke lu jaga resiko di situ, kalau kayak 220 mau mantul apa mau jebol itu Masih ya ambang-ambang ya gitu. ini. Mm-mm. Iya masih ke abang masih ke awang-awang, jadi Tapi ya kalau apa, ini berhasil, nggak gitu kebaca itu. iya dia soalnya dia beberapa kali break resist, tapi dia false break ya, balik lagi tuh ke Post kandangnya. break lagi ya, Iya. karena ya resist yang kebentuknya itu resist minor semua gitu kan. Ya Mm-mm. resistnya semua resist minor semua seperti itu. Jadi begitu dia ngebreak yang di level sini gitu kan, ngebreak lu cepot masuk lagi, bener gak? Di sini mau nyoba lagi turun lagi ya kan, di sini deket deket support mantul lagi. Ya ini benar-benar lu lagi dikandangin gitu. Kalau gue nyebutnya ini barang kandangan gitu, nggak bisa lepas, Jadi lo mungkin bisa lepas kandang. lagi ya, mungkin cocoknya lebih ke yang lebih jangka panjang ya, mungkin untuk swing beberapa minggu. Tapi kalau untuk teman-teman yang cari saham-saham untuk fast trade, day trade ini kurang menarik ya kok ya. Ya biasanya tipe yang kayak begini, kalau ranging gini teman-teman yang ini yang tipe-tipenya lu turun deket support buy on weakness. Nah itu lebih cocok kayak begitu, deket-deket resisten lu deket jualan. Nah itu ada beberapa trader yang memang ahlinya di sideway ya, seperti itu. Iya. Kalau gua gitu kan, kalau gua kan bukan di tipe sideway gitu kan, jelas. Jadi kalau ngeliat bentuk gini pasti gua ngomong nggak menarik gitu, Re. Ya, Hmm. karena gua bukan tipe sideway gitu. Ya ini cocok yang buat Oh, sideway ya. tipe yang mau Ya cuma yang sat-sat itu lihat aja. habis ngecall Ya yang nggak tunggu lama udah gerak gitu. tipe yang ini bukan bukan tipe itu ya. Tipe yang lu lagi demennya gini. Kalau lagi merah beli nyaman. Nah itu ya. Ya tipe yang kayak begitu gitu. Kalau langsung naik sih ya nggak cepet juga gitu kan, karena ini merah 1 2 3 4 5 6 6 hari gitu kan. Ke support baru cepot gitu naik gitu kan. Ini 6 hari gitu kan mereka nungguin gitu kan. Ya itu tipe-tipe yang buy on weakness lah ya. Betul. Ya secara overall sih nggak kebaca ya Rea gitu, karena masih kecil-kecil banget ini apa candle-candlenya ya. Seperti biasa ya, terakhir apa nih saham yang menjadi andalan nih untuk trading minggu ini Hmm. atau besok? I think Adaro masih ya, Besok Adaro ya. masih, ASLC masih ya. Kita itu nggak usah pusing lah, itu kan Adaro ya, kita tinggal tunggu lagi aja, itu tinggal tunggu laporan keuangan toh, bener nggak? Ya, Ya. itu flow juga udah ada gitu. Ya nggak usah pusing-pusing lah. Oke. Mm-mm. Oke, siap deh. Mungkin itu udah aja teman-teman. Pantengin terus ya untuk stok. Oh, hari ini BTW juga hari ini apa aku lihat dari IG story-nya Kak Untung nih yang pagi-pagi tebak-tebakan saham tuh. Itu sama gue lagi liatin ini saham apa, nggak dibocorin sahamnya. Saham apa tuh yang 700-an. Oh, cari tuh kita satu-satu. Oh, ini Asos nih, Asos nih. Cakep nih. Oke.
Bentar. Kenapa kan tinggal ada di Telegram grup, kenapa harus susah-susah lu sama, sama Glenn? Belum belum buka, belum buka Telegramnya. Baru di Oh, nggak IG. menarik ya? Kalau langsung langsung ngeliat tuh nggak menarik ya? Iya, Dengan harus main nebak-nebak dulu. makan baru kita Nggak, liatin. oke, oke. Ya, ya mungkin bisa diliatin lah Asus juga gitu kan. Ya memang ini belum ngebreak ya. Emang belum ngebreak ya. Kita pantau aja terus ya. Gitu. Ya Oke kita deh. pantau aja. Ya, Oke. thank you teman-teman. Kita eh Thank you, thank you. thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Semangat terus di market mencari cuan dan kita pamit undur diri. Ya, good night. Bye bye. Thank you, Kong.